Hai, semangat pagi semuanya teman-teman. Ini aku udah mulai live ya. Sudah ya, oke. Selamat pagi semuanya. Hai, selamat pagi semua teman-teman. Suara aku udah kedengeran jelas ya. Tadi sudah ada dibuka oleh Mira Pratnya, ditutup oleh Ayu Mira. Tadi ada Lina, ada Rista yang keren-keren banget ngebawain live-nya untuk hari ini. Hai Mega. Hai teman-teman, lagi apa semuanya? Hari ini ketemu sama saya teman-teman, Mira Ayu, Ayu Mira, terserah kalian boleh bolak-balik lah ya. Jadi saya akan ngajakin teman-teman untuk ngobrolin tentang kerja produktif dari rumah teman-teman ya. Wih banyak ya yang pada online jam segini pada nonton teman-teman. Oke, ini karena sharingnya itu hanya 15 menit, sedangkan aku sebenarnya kalau ngomong itu harus ribuan kata keluar. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Gimana sih sebenarnya kerja produktif dari rumah versi aku? Hai, semangat pagi semuanya. Dolen-dolen aku banyak yang nonton juga ya ternyata ya. Oke teman-teman, kerja produktif itu kenapa sih aku pengen ngomongin tentang kerja produktif? Karena gini, tadi kan dikasih taunya adalah boleh ngomongin tentang passionnya kakak apa aja gitu, boleh di sharing gitu. Kebetulan salah satu passion aku adalah karena udah jadi ibu rumah tangga ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa dipungkiri passion aku itu adalah meminimalisasikan waktu, memproduktivitaskan diri gitu. Aku tuh suka banget bebenah, aku tuh suka banget beberes di rumah, apalagi sekarang work from home semuanya gitu kan. Jadi bener-bener kayak harus semuanya beres dalam satu hari gitu teman-teman. Tetapi yang aku tahu adalah terima kasih loh aku dibilang cantik, untung nggak bilang ganteng. Jadi teman-teman ya, pengen ngomongin tentang kerja produktif dari rumah ini karena banyak orang mungkin yang tidak seperti aku ya, yang mungkin kaget sekarang setelah harus work from home teman-teman, terus habis itu bingung ini satu hari aku mesti ngapain sih, dan banyak banget orang yang bilang bahwa kerjanya udah produktif, kok aku tuh sibuk banget mbak, setiap hari aku tuh udah banyak kerjaan yang sudah aku lakukan gitu. Tetapi ini ya teman-teman ya, aku next ya, sibuk itu produktif apa enggak gitu, karena antara sibuk dengan produktif itu ya beda tipis, cuma itu kayak ada jebakan Batman-nya di tengah-tengah. Banyak banget orang-orang yang bilang mbak aku tuh sibuk, aku sudah meminimalisasikan waktu aku dalam satu hari supaya ngerjain Oriflame-nya beres, semua aku lakukan gitu ya. Tetapi nanti pada saat di penghujung penghujung tahun, di penghujung bulan gitu ya, ternyata kok realisasinya atau kenyataannya tidak sesuai gitu loh teman-teman. Jadi sibuk sih, tapi apakah itu produktif? Itu pertama ya pertanyaannya teman-teman. Sibuk sih boleh sibuk ya, tapi belum tentu loh itu adalah sibuk-sibuk yang produktif. Karena kalau misalnya itu benar-benar produktif, maka itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Harusnya ada yang teman-teman achieve gitu ya, ada yang teman-teman dapatkan gitu teman-teman ya. Nah itu maksudnya produktif. Jadi kalau cuma sibuk doang 24 jam kamu habis untuk melakukan sesuatu, sama semua orang bisa melakukan itu. Tetapi apakah kamu mengachieve sesuatu atau tidak? Nah, itu masalahnya. Jadi beda antara sibuk sama produktif ya, teman-teman. Itu beda tipis ya, tapi jangan sampai kamu masuk ke dalam jebakan Batman. Nah, teman-teman, sekarang aku pengen ngejelasin tentang ini. Kalau orang produktif tuh orangnya seperti apa gitu ya. Orang produktif tuh orang yang kayak gimana? Orang yang produktif menurut aku ya, kalau kita pengen jadi perempuan yang produktif di rumah sambil ngerjain Oriflame, kamu harus fokus sama goals-nya dulu ya. Satu hari goals kamu tuh apa? Satu hari tujuan kamu tuh apa gitu? Mau achieve apa? Itu orang produktif. Karena banyak orang yang dia maunya multitasking ya, maksudnya semua hal dikerjakan dalam satu hari harus beres. Saya pribadi ya teman-teman gitu udah pernah melakukan hal itu. Jadi kayak yang setiap hari itu masak, ngurus anak, bersih-bersih rumah. Terus habis itu kalau di Oriflame kerjaannya banyak banget kan, rekrut, terus follow up ya, ngebina, aktivasi, wes banyak banget teman-teman gitu. Tetapi ketika semuanya aku pengen kerjakan dalam satu hari, itu berantakan. Justru
nggak nyampe gitu loh teman-teman, kayak nggak fokus hasilnya tuh apa sih gitu. Jadi kalau menurut aku orang yang produktif itu adalah orang yang fokus sama goals-nya dulu. Fokus sama goals-nya. Satu hari goals kamu untuk Oriflame tuh apa? Satu hari goals kamu untuk anak-anak di rumah tuh apa? Satu hari goals kamu sebagai ibu rumah tangga tuh apa? Itu mesti beda-beda gitu ya. Jadi kalau aku biasanya dibantu sama daily planner ya teman-teman. Dibantu sama to-do list itu sangat ngebantu saya banget gitu. Karena begitu saya punya to-do list, punya daily planner, saya jadi bisa tahu gitu satu hari itu goals aku tuh apa. Kalau sebagai ibu rumah tangga, hari ini aku mau masak buat anak-anak, tapi menu pagi sama malam nanti misalnya sama gitu. Jadi bikinnya jadi satu aja. Kalau untuk Oriflame, goals aku hari ini adalah rekrut. Kalau rekrut kan tiap hari ya teman-teman ya. Rekrut itu tiap hari, tetapi yang beda adalah di kegiatan hariannya. Kapan mau follow up, kapan mau aktivasi, kapan mau membina teman-teman gitu ya. Kapan mau sapa member-member baru, itu aku kayak kotak-kotakin waktunya. Jadi kayak misalnya satu hari, hari ini aku fokusnya hanya rekrut dan sapa NS gitu. Terus misalnya untuk besok aku rekrut dan membina gitu ya teman-teman. Rekrut dan aktivasi. Jadi jelas gitu. Kalau rekrut kan tiap hari ya teman-teman ya. Rekrut tuh pasti tiap hari gitu. Tinggal jamnya aja yang kita tinggal bedakan gitu kan. Kapan kamu jam rekrut, kapan kamu jamnya untuk aktivasi. Misalnya rekrutnya siang sampai sore, aktivasinya misalnya malam gitu. Biar lebih banyak yang bales misalnya gitu. Jadi itu teman-teman yang saya lakukan. Jadi fokus sama satu goals. Jadi jangan semua kita masukin jadi satu hari itu aku rekrut iya, bina iya, follow up member baru iya, aktivasi iya, semuanya tuh kayak campur aduk jadi satu, ujung-ujungnya kayak nggak dapet gitu loh goalsnya apa. Jadi kalau saya sih caranya begitu ya teman-teman ya. Jadi biar produktif satu hari kerjaanku adalah rekrut dan sapa member baru, rekrut dan aktivasi, rekrut dan ngebina atau coaching leader-leader gitu teman-teman. Jadi itu aku bedakan, terus aku tulis di dalam daily planner seperti ini. Jadi saya buat daily planner ya teman-teman ya, daily planner atau to-do list teman-teman bisa bikin sendiri gitu ya, versinya kalian masing-masing. Kalau saya selalu bikin daily planner teman-teman dan selalu di print. Kalau aku daily plannernya kayak gini ya, aku print harian terus jadi tiap hari tuh tinggal ngambil yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan di situ kayak udah aku tulis langsung gitu. Hari ini aku rekrut dan aktivasi. Hari ini aku rekrut dan sapa member baru. Hari ini aku rekrut dan coaching atau kasih tahu leader-leader aku harus ngerjain apa gitu. Jadi fokus sama goalsnya ya. Jadi nggak semua hal langsung didumplek-dumplek jadi satu gitu loh teman-teman ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah prioritas is number one. Kalau kita mau produktif teman-teman, kamu harus taruh hal-hal yang menjadi prioritas kamu tuh apa. Hari itu tuh prioritasnya apa, mesti ngapain, itu mesti dijadiin headline gitu. Misalnya kalau hari ini misalnya ya, aku hari ini apa sih prioritas? Prioritas aku adalah live gitu ya. Prioritas aku hari ini adalah live. Live bukan live untuk Oriflame Indonesia aja, tapi setiap hari Kamis aku memang ada live dengan jaringan aku. Jadi karena prioritas aku adalah live, maka aku tulis itu adalah prioritas gitu. Itu nggak boleh digeser-geser. Yang aku harus lakukan adalah menyiapkan. Aku ngomong apa, materinya apa, udah siap atau belum dan segala macam. Itu semuanya udah diberesin. Jadi prioritas itu nomor satu. Nanti kalau misalnya ada hal-hal dadakan yang datang ke aku, ketika dia tidak ada di dalam daily planner aku teman-teman, maka dia akan aku taruh di paling bawah ketika dia memang bisa digeser ya. Tapi kalau misalnya dia dadakan banget itu dadakan dan penting ya oke, aku akan masukin dia ke atas. Tapi kalau itu hanya dadakan tapi itu nggak penting, maka prioritas aku tetap nomor satu. Tidak boleh digantikan sama yang lain karena sudah aku planning ya, udah aku planning semuanya gitu. Jadi jangan sampai berantakan ya. Nah kemudian fokus kerjain satu sampai beres. Kalau aku tuh gitu teman-teman ya. Produktif tuh kayak menurut aku gitu. Karena pertama aku pernah banget pengen yang kayak produktif gitu ya. Produktif jadi semua hal aku ambil sekalian. Satu hari aku rekrut, branding, bina. Ya kalau rekrut branding setiap hari ya. Rekrut, branding, tapi yang jadi satunya lagi tuh biasanya kan adalah follow up, aktivasi gitu ya. Terus abis itu sapa member baru, habis itu coaching atau ngobrol sama leader-leader gitu kan, ngebina leader-leader. Itu ketika aku jadiin jadi satu, itu nggak maksimal gitu loh. Kayak aku
mengeluarkan segalanya dengan sepenuh hati gitu loh teman-teman. Kayak ada yang lupa, ada yang miss karena aku capek juga semuanya aku masukin sana. Belum lagi kita yang punya anak kayak aku ya, anakku 2 kecil-kecil dan lagi wah banyak banget kerjaan yang harus diberesin karena mereka nggak sekolah gitu kan, belum jadi guru, belum masak sehari 2 kali, beberes rumah tanpa pembantu rumah tangga. Ya udah, jadi kalau di semuanya dijadiin satu tuh kayak nggak bisa gitu. Jadi fokus sama satu pekerjaan sampai beres. Jadi setiap hari ya teman-teman, eh, rekrut branding itu tetap ya, rekrut branding itu tetap, tetapi fokusnya satu gitu, fokusnya sama satu pekerjaan. Kalau di Oriflame fokus terpentingnya satu hari itu misalnya adalah aktivasi, maka aku jor-joran aktivasi. Kalau aku fokusnya adalah ngebina member baru, maka aku akan ngebina member baru gitu teman-teman ya. Fokus sampai beres, jadi kita kayak menuangkan hati kita semuanya dimasukin ke situ jadi satu gitu loh teman-teman. Jadi kayak bener-bener apa ya, benar-benar maksimal gitu kerjanya, kayak puas banget gitu loh. Kalau misalnya kita ngomong aktivasi sama member baru atau aktivasi inaktif misalnya teman-teman ya. Kalau kamu gabungkan itu dengan kamu lagi ngebina juga member lama dan lain sebagainya, itu nggak puas kayak kita mau ngejawab gitu loh. Orang-orang kan setiap diaktifasi tuh ada kendala kan, kita jadi kayak nggak pol gitu loh ngasih tahu dari hati kita, gini loh mbak caranya, gini loh mbak kalau menurut saya solusinya begini. Sedangkan kalau kita mau aktivasi aja itu kan nggak satu orang yang kita aktivasi kan, banyak banget gitu kan. Jadi energi kita tuh biar nggak kepecah-pecah teman-teman, jadi fokus sama satu pekerjaan. Satu hari aktivasi siapa, NS kah, member inaktif kah gitu teman-teman, atau itu adalah siapa, member lama kah, yang mana teman-teman itu mesti punya satu fokusnya. Ini berapa menit sih baru? Berapa menit? Lagi 3 menit. Oh masih 3 menit lagi, ya ampun keburu-buru banget nggak sih? Ya oke, itu tadi yang keempat ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang terakhir itu adalah bukan cuma kerja. Nih kan aku lupa nge-next kan. Bukan cuma kerja teman-teman, tetapi harus ada evaluasinya ya. Kalau buat aku sih gitu ya. Buat aku produktif itu adalah bukan hanya sekedar kerja setiap hari teman-teman, tetapi aku harus evaluasi. Nih ya, sebelum-sebelumnya ketika aku belum punya strategi seperti ini, aku merasa diri aku tuh sibuk sekali gitu ya. Sibuk sekali dan dalam keadaan work from home ini teman-teman, aku tuh sempet ngobrol sama suamiku gini. Dad, kenapa ya kok aku kita di rumah aja tapi kenapa capek banget gitu, rasanya tuh capek banget tiap hari gitu. Padahal kayaknya sebelum-sebelumnya sebelum WFH itu kenapa kayaknya biasa aja, kita nggak secapek ini gitu ya. Kenapa sekarang kok capek banget ya? Ya itu setelah aku apa namanya, setelah benar-benar disimak ya teman-teman, aku evaluasi, ternyata satu hari itu pekerjaanku ngedumplek semuanya gitu loh. Jadi dijadiin satu semua. Aku rekrut, aku branding, aku follow up member baru, aku aktivasi, aktivasinya semua orang, aku aktivasi gitu ya teman-teman. Jadi itu kayak energinya tuh capek banget, habis gitu loh teman-teman gitu. Nah setelah dievaluasi di akhir bulan, kenapa tidak ada peningkatan ya gitu, kayaknya biasa-biasa aja, tapi kok kayaknya sibuk banget ya satu hari itu, aku kayak habis loh waktu aku udah sibuk banget, tapi kok nggak ada peningkatan. Harusnya kan ada sesuatu yang bagus ya yang udah aku lakukan gitu. Nah ternyata setelah udah ketemu itu teman-teman baru ngerti gitu. Ternyata kita tuh jangan cuma kayak kerja aja, tetapi kita evaluasi. Setelah kita evaluasi ada yang salah, kita perbaiki gitu. Aku tahu itu adalah hal yang salah gitu ya. Aku berarti selama ini hanya sibuk tapi aku tidak produktif. Kalau kita produktif teman-teman, harusnya kita capek ya, kita produktif tuh kita capek ya teman-teman. Tetapi ada hasilnya di akhir gitu. Apakah kamu mencetak core team baru? Apakah kamu mencetak leader baru? Apakah kamu punya alpha baru? Apakah poin grup, personal grup kamu naik gitu ya? Atau orang-orang yang sedang kamu fokusin sekarang itu ada kemajuan gitu teman-teman. Nah itu adalah yang aku bilang, jangan hanya sekedar kerja aja gitu. Jadi kerja itu juga harus ada evaluasi dan ada sasarannya teman-teman. Jadi ketika aku sudah tahu perbedaan antara sibuk sama produktif gitu ya, aku baru merasa bahwa wah selama ini tuh kayak aku buang-buang waktu banget gak sih gitu. Ternyata apa yang aku lakukan selama ini tuh kayak wasting time banget gitu. Sekarang ketika aku udah tahu produktif itu harus fokus ke dalam satu tujuan dulu sehari, achieve goal kamu apa,
kamu tuh apa gitu. Nah, setelah itu di akhir bulan gitu ya, teman-teman akan selalu ada hal yang lebih baik yang saya lihat gitu ya. Prestasi itu bukan selalu tentang naik level, betul ya. Tapi prestasi itu bisa tentang bagaimana kamu bisa menjadikan diri kamu lebih baik. Dari yang kemarin sistem kerjanya aut-autan, sekarang jadi lebih bagus, jadi lebih rapi, sistematis, lebih detail. Kemudian yang tadinya kamu nggak tahu gimana caranya cetak leader, kamu jadi bisa cetak leader gitu ya. Yang tadinya personal grup kamu yang 3%, 6% per bulan naik jadi 6%, jadi 9%, jadi 12% gitu. Bulan ini saya merasa produktif saya tuh sangat-sangat bagus. Anak-anak terurus, PR-PR mereka semua beres. Masak sehari 2 kali, teman-teman Oriflame saya, teman-teman ya. Untuk personal group saat ini pasti akan ada yang naik level di PG saya. Itu adalah orang-orang yang memang sedang saya fokuskan. Leader-leader saya gimana? Mereka belajar hal yang baru apa dalam 1 bulan ini gitu ya. Alfa-alfa saya diapain tuh dalam 1 bulan ini tuh, mereka ada peningkatan apa, achieve apa. Jadi udah tahu banget bahwa oh ternyata kemarin itu aku hanya sibuk tetapi aku tidak produktif. Tapi ketika aku udah tahu bahwa aku nggak boleh hanya sibuk aja tapi sibukku adalah sesuatu yang produktif, baru aku akan puas gitu loh teman-teman. Puas bahwa wah 24 jam aku tuh dipakai dengan luar biasa. 1 hari aku tuh bermanfaat banget. Seminggu aku bermanfaat banget, sebulan aku bermanfaat banget gitu teman-teman ya. Nah, jadi itu dia tadi sharing saya teman-teman hari ini. Untuk teman-teman semuanya, semua Oriflame Indonesia, semoga bermanfaat teman-teman. Jadi jangan sampai selama work from home ini teman-teman hanya sibuk aja tetapi tidak produktif atau belum produktif. Jadi kalau yang selama ini kalian belum produktif, ayo diproduktifin teman-teman. Karena WFH nih kayak masih panjang ya, mudah-mudahan sih akan segera selesai gitu teman-teman ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya. Tuhan sudah berikan waktu ke kita 24 jam teman-teman gitu ya dalam 1 hari. Mari kita berterima kasih dan kita syukuri apa yang Tuhan kasih dengan memaksimalkan waktu yang sudah Tuhan berikan gitu ya. Terima kasih untuk Oriflame Indonesia yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sehat-sehat semua teman-teman ya, dan go Diamond semuanya, go Presiden, dah.